Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ngasih tahu bahwasanya dari mulai awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 ya sunnah katanya, wa yata'akkad, disunnahkan bagi kita untuk puasa Pak, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 katanya. Wa yata'akkad, bahkan ditakkid kita sunnah. Oke, saya bilang lemes amat ya, rumahnya pada puasa ini kayaknya ya. Yang puasa mudah-mudahan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak puasa enggak usah khawatir, masih banyak kebaikan-kebaikan. Nanti pulang dari sini menjelang maghrib beli korma, beli gorengan, beli lontong Pak. Ya, cari itu orang yang buka puasa. Siapa itu orang yang buka puasa? Cari itu. Ya, kenapa beli korma? Bagi dah tuh orang. Kata Nabi, man fattara sha'iman fakana lahu mithlu ajri. Siapa yang ngasih makan orang buka puasa, maka dia akan dapetin pahalanya. Makanya belinya korma, apalagi gorengan sama. Kenapa korma? Karena sunnahnya makan yang manis. Kalau orang kita beda Pak. Sunnahnya yang manis-manis, sunnahnya korma Pak. Cuman wajibnya lontong sama gorengan, betul. Kata orang kita katanya sunnahnya mah korma, wajibnya lontong sama gorengan. Alhamdulillah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatizah, para guru yang kami hormati dan muliakan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan, banyak para asatizah, para guru, para alim ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Camat Cinere, Bapak Haji Mursalim MSI, para asatizah, para guru, mohon izin, mohon maaf kiranya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Namun sekali lagi tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya dengan iringan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umurnya, Allah senantiasa berikan kebaikan, keberkahan dalam sepanjang hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Jalla wa'ala pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Kita berkumpul bersama di Masjid Al-Jihad ini, tentunya dengan harapan mudah-mudahan keberkahan dari Allah turun kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang jalan ke masjid untuk sholat berjamaah pahalanya pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal. Orang yang jalan ke masjid untuk hadiri pengajian thalabul ilmi pahalanya pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal. Orang yang jalan ke masjid sholat subuh berjamaah tuh Pak, duduk dia tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kata baginda Rasul, dia duduk, dia dengerin majelis ilmu, tsumma shalla rak'ataini, lalu sebelum pulang dia sholat 2 rakaat, maka dia dapetin pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu ini kita udah lengkap semuanya nih, betul ya. Kita sholat subuh iya,
kita dengerin thalabul ilmi, iya, mudah-mudahan kita dapetin pahala haji dan umroh. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca doa itikaf dulu. Kita niat itikaf kepada Allah Ta'ala di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Salawat ma'assalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dan kelak nanti akan dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, minum telaga air dari telaga baginda Rasul, dan nanti mudah-mudahan kita selamat berkat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dulu biasanya yang namanya hisab ru'yat itu yang kita tahu di TV-TV atau diinformasikan cuma puasa Ramadan aja. Betul? Betul ya? Kalau sekarang hisab ru'yat kita tahu juga untuk bulan atau untuk Idul Adha juga. Betul? Alhamdulillah kemarin hisab ru'yat udah keluar. Alhamdulillah tidak berubah, insya Allah Idul Adha kita tanggal 10 Zulhijjah. Alhamdulillah ya, emang tanggal 10 Zulhijjah emang bisa berubah dia tanggal 11? Lah kagak, emang tanggal 10 Zulhijjah. Ini aja di mana kata Pak Camat. Ya, tanggal 10 Zulhijjah insya Allah bertepatan dengan hari Jumat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita ngomongin soal hari-hari menjelang Idul Adha, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih tahu ke kita, dikatakan wal fajri walayalin ashrin. Allah bersumpah demi waktu fajar dan 10 malam. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya 10 malam yang dimaksud ini adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Makanya kalau kita ngomong tentang keteladanan, kita ngomong tentang 10 hari bulan Zulhijjah ini nggak lepas dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nggak lepas dari sosok Khalilur Rahman, sosok Nabi yang juga dikatakan sahabat terbaik Allah Jalla wa'ala. Yang namanya Nabi Ibrahim, Pak, ini beda sama nabi-nabi yang lain. Boleh saya kasih tahu gitu. Kenapa? Karena dia uniknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau tahu uniknya, Pak? Mau tahu? Mau tahu uniknya? Nabi Ibrahim alaihissalam ini uniknya beliau ini hobinya doa. Apa? Hobinya doa. Kayak jamaah subuh ya, Cinere Lemo yang saat ini. Hobinya doa. Amin ya robbal. Nggak boleh lihat masjid dikit, bawaannya mau mampir. Betul? Mau ngapain mampir? Numpang pipis. Mampirnya sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim ini dia beda, dia unik sendiri karena hobinya doa. Dia beda dia ini. Kalau kita kan hobinya lain, Pak, betul? Apa hobinya kita? Satu, mancing, betul Pak? Hobi mah kagak ngapa-ngapa ya, ya Pak Camat ya. Yang namanya hobi mah kagak ngapa-ngapa. Yang penting nggak ninggalin kewajiban. Kemarin saya lihat video itu ada jemaah haji Pak, ketahan dia, kopernya pas dibuka, tahu-tahu di dalamnya ada joran pancing. Jemaah haji Pak mau berangkat, ketika dibuka kopernya ada joran, itu viral banget Pak, itu di video. Yang saya bingung gitu ya, emang di sono ada empang kali ya? Pancingnya di Laut Merah kali gitu ke sono. Kalau enggak, kalaupun di sono ada empang, yang saya bingung gitu, dia tahu aja itu ada empang ya, tahu aja itu dia ada empang di situ. Satu, kalau hobi kita apa? Satu, mancing. Yang kedua hobi kita apa? Olahraga. Ya olahraga mancing juga. Yang kedua ada yang batuk, iya betul ya. Saya pikir teman saya ngapain ini, gatal kali dia gatal gitu ya. Apa sih? Gesrek dulu.
Oh, ngelus anu di tadi batu di tadi nih. Oh, Masya Allah. Ada lagi yang hobinya lain lagi. Ada lagi hobinya dia otomotif. Ada nggak Pak kira-kira yang hobinya otomotif? Ada. Dia tahu aja itu merek mobil, saya heran juga. Dari mulai mereknya, dari mulai mesinnya, apapun soal mobil dia tahu aja, saya heran. Benar. Sampai suara mobilnya dia kagak lihat, dia udah tahu ini Innova nih, ini Innova. Udah tahu aja dia. Munya mah kagak. Munya mah kagak, hadir sekalian. Cuman tahu aja. Ada lagi yang hobinya nonton bola, bener ya? Ini kebetulan besok nih malam takbiran Cina lawan Indonesia. Mudah-mudahan menang 1-0, amin ya robbal. Ya kalau bakal timnas mau kita mau maju dah, betul? Ya namanya negara, betul ya? Kalau Indonesia menang lawan Cina 1-0, 2-1 terserah dah. Yang penting menang. Kan enak itu. Takbiran pas sedang-sedang menang kan enak tuh ya. Jadi semangat ya kira-kira takbiran kita. Oh, semangat takbiran. Besokannya Idul Adha juga enakan lagi kalau menang Pak. Kalau menang jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia. Kita senyum-senyum sendiri kita. Ya, menang betul ya. Coba kalau kalah jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia. Senyum juga kagak. Betul lah betul. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu hobinya kita, betul? Hobinya lain dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hobinya doa Pak. Hobinya apa? Hobinya doa. Nabi Adam alaihissalam ini beda nih, unik Nabi Ibrahim. Nabi Adam alaihissalam doa. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu doanya Nabi Adam alaihissalam setelah keluar dari surga. Pas ketika dia bertaubat memanjatkan doa kepada Allah, doanya itu, ya kan? Bahkan dikatakan dalam Israiliyat bahwasanya Nabi Adam ketika makan buah khuldi nyangkut di sini nih Pak, nyangkut di lek-lekan. Makanya cowok kalau kita lihat di sini ada lek-lekannya, ada jakunnya itu, katanya menurut Israiliyat tidak adalah buah khuldi yang tertahan di sini. Makanya kalau kita lihat ada orang nih perawakannya perempuan Pak, tapi kalau kita lihat ada jakunnya berarti cowok itu Pak. Betul apa betul? Betul. Itu Nabi Adam alaihissalam doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nabi Zakaria, apa doanya Nabi Zakaria? Apa? Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'si syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu doanya Nabi Zakaria. Tatkala Nabi Zakaria ingin punya anak, pengen punya keturunan, belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama Allah setelah beliau berdoa, ya Allah, nih tulang saya udah bongkok nih ya Allah. Rambut saya udah beruban. Tidak berhenti saya memuja kepada Engkau ya Allah ya Rahman. Akhirnya diberikan keturunan yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Makanya orang-orang yang pengen punya keturunan amalin, kata sebagian ulama, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'si syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu doanya Nabi Zakaria. Nabi Ayub alaihi salam doa Pak. Doa. Nabi Ayub sakit. Apa doa Nabi Ayub? Kata Nabi Ayub, inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub. Makanya asal kita pegel-pegel dikit, asal kita berasa nggak enakan dikit, baca Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Sulaiman alaihi salam doa Pak dia. Apa Nabi Sulaiman doanya? Apa Pak Nabi Sulaiman? Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah ya Rabb, kata Nabi Sulaiman, ampunilah diriku dan berikanlah aku kekayaan, kerajaan yang tidak ada lain yang punya setelah diriku. Makanya Nabi Sulaiman itu luar biasa.
pasukannya, harta kekayaannya luar biasa, enggak ada yang bisa nandain. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Musa alaihi salam doa, apa doa Nabi Musa? Ini yang sering kita baca nih. Kalian tahu Pak? Nabi Musa waktu dia kecil, ketika dia kecil, ini menurut Israiliyat juga, ketika dia kecil dia pengen dibunuh oleh Firaun. Pas pengen dibunuh oleh Firaun, Firaun pengen tahu nih anak udah ngerti apa belum. Kalau dia udah ngerti, saya bunuh. Kalau dia belum ngerti, saya diamin, saya piara. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dia memerintahkan ataupun mengalingkan Nabi Sulaiman, akhirnya dia makan bara api, akhirnya dia cadel. Makanya doanya Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam. Makanya doanya Nabi Musa apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ditelan dia sama ikan paus. Doanya apa? Apa Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi perhatiin Pak, hadirin sekalian, coba kita perhatiin. Setiap Nabi dan Rasul doain bakal dia doang dirian. Nabi Adam doa buat dia sendiri aja. Nabi Musa doa buat dia sendiri aja. Nabi Sulaiman juga Rabbil firli katanya. Tapi contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam, asal doa. Hobinya emang doa. Paling banyak doanya direkam di dalam Al-Quran. Asal doa, enggak pernah sekalipun dia doa sendiri. Dia asal doa, banyak dari doanya. Ketika dia berdoa, dia pasti mengajak anak cucu keturunannya. Coba kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Nah tuh, wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku mendirikan sholat dan juga anak cucu turunanku. Tuh Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Tuh Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah saya dan Nabi Ismail ini sebagai orang yang muslimah ini, orang yang tunduk taat kepada Engkau ya Allah. Tapi jangan cuma saya sama Nabi Ismail. Jadikan juga anak cucu keturunan kami muslimah inilah. Tuh Nabi Allah Ibrahim. Ayat lagi, Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya. Tuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim asal doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kota Makkah ini nanti menjadi kota yang aman. Lah benar. Arab Saudi itu nggak pernah dijajah. Aman sampai sekarang. Betul? Betul. Wajnubni wa baniya, ya Allah, hindarkanlah saya dan anak cucu keturunan saya dari menyembah berhala. Tuh Nabiullah Ibrahim pasti ngajak anak cucu keturunannya. Itulah Pak, makanya asal doa, kalau bisa jangan doa bakal sendirian aja. Asal doa, ajak juga dan bawa juga nih anak cucu keturunan kita, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini mungkin barangkali juga ini sebagai nasihat juga untuk para imam mungkin, atau yang membaca doa. Kadang-kadang kan kita ya di majelis-majelis kan baca doa tuh, ada yang mimpin doa, kudu paham yang namanya sighah nahnu dan sighah ana, sighah munfarid dan sighah jamaah. Kata imamnya, Bismillahirrahmanirrahim, katanya, Allahumma ghfirli. Kata jamaahnya, wali walidaya. Kata jamaahnya, yang ngerti, babalu doang diomongin, didoain. Iya, makanya yang jadi imam harus tahu Rabbil firlana atau Rabbana ghfir lana wali walidina. Ya, itu didoain juga. Itu bedanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di antara keteladanan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika dia doa sampai sekarang
kita pasti terikat hati kita kepada Baitullahil Haram dan pengen kita ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa orang habis pulang umroh pengen balik lagi umroh? Kenapa orang habis pulang haji pengen balik lagi haji? Kenapa? Kenapa orang pengen banget itu ziarah ke Baitullah? Pengen banget ke Mekah Al-Mukarramah, pengen banget ke ziarah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Saya tanya, pengen Pak? Pengen nggak kira-kira? Mudah-mudahan digampangin, diluasin rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman? Ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in. Ya Rabb, kata Nabiullah Ibrahim, sesungguhnya aku titipkan diriku dan anak cucu keturunanku di mana? Di lembah yang tandus. Inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka anak cucu keturunanku mendirikan salat. Amin ya rabbal. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, kalau bisa taruh keinginan dalam diri mereka, dalam hati mereka untuk mengunjungi tempat ini. Doanya kapan Pak? Doanya kapan? Dulu. Kapan? Zamannya Nabi Ibrahim. Tapi kejadiannya kapan? Sekarang. Itu doanya Nabi Ibrahim. Makanya hadirin sekalian, ayo mari. Sekarang ketika kita doa, kita niatin bukan cuma untuk diri kita dan tapi juga untuk keluarga. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim juga dialah mereka yang menjadikan teladan untuk kurban. Kurban pertama kali pada zaman siapa Pak? Pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Adam Pak. Pada zaman bukan zaman Nabi Ibrahim. Kurban pertama kali zaman Nabi Adam, antara Qabil dan Habil. Itu kurban yang pertama kali. Tapi syariatnya dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Besok tanggal 10. Dan terus, ya Allah, kayak romannya belum ada, ini bakal korban. Kata baginda Rasul, saya jawab, idza amartakum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum. Maksudnya apa? Gini, kalau emang besok nih udah tanggal 9 nih. Beda ceritanya kalau masih sekarang, masih jauh. Kalau sekarang kita niatin buat kurban, insya Allah. Udah tanggal 9, besoknya nih belum ada, belum kelihatan romannya rezeki buat kurban. Ngomong ke saya seperti itu, saya bilang, yang penting sekarang kalau emang belum cukup rezeki bakal kurban, yang penting bantuin dah tuh DKM untuk pelaksanaan kurban. Saya punya terpal, kagak kepake, besok pakai aja tuh buat kurban. Alhamdulillah, betul ya? Udah ada plastik belum bakal bagi-bagi? Oh belum ada, alhamdulillah. Nih saya ada rezeki, saya beliin plastik, alhamdulillah. Besok saya yang bikinin kopi, besok saya yang bikinin kopi, alhamdulillah. Saya nyaut nasi uduk, saya nyaut golok saya ini belum, dari kemarin belum dipakai, saya asah mulu, tapi belum saya pakai, besok pakai. Alhamdulillah. Kalau Ustaz Haji Niman, alhamdulillah. Gimana enggak alhamdulillah, lengkap semuanya. Terpal ada, golok ada, nasi uduk ada, kopi ada, semuanya ada. Besok pas lempengan Idul Adha datang, DKM datang, satu aja yang kagak ada. Kambingnya kagak ada. Lah, apa yang mau dipotong? Datang ke masjid mau makan ngopi doang, roman apa gitu. Hadirin sekalian, maksud ini kayaknya yang salahin ceramah nih kayaknya dia katanya. Ini kagak ada yang kurban. Hadirin sekalian, maksudnya begini. Maksudnya baginda Rasul bilang, ma'amila amalan min bani Adam yauman nahri ahabbu ilallahi min hiraqatid dam. Tidak ada satu amalan yang jauh lebih baik di mata Allah di hari raya Idul Kurban kecuali menyembelih hewan kurban. Itu maksudnya.
Yang penting saya ingin agar nanti di hari Jumat kalau bisa motong. Kalau bisa apa? Motong. Jangan maksudnya, Tat ini kayaknya bentrok banget ini sama Jumatan. Betul. Kadang-kadang kan gitu ya. Ada masjid yang bilang, aduh ini kayaknya bentrok sama Jumatan. Geser aja dari hari Sabtu. Kan gitu ya. Kata baginda Rasul, ma'amila amalan. Tidak ada amalan yang paling baik kecuali menyembelih hewan kurban yauman nahar. Maksudnya kalau bisa jangan sampai enggak motong. Kecuali kali al jihad datang nih hewan korban, sapinya 30. Amin ya robbal alamin. Kali gitu ya. Amin ya robbal. Kambingnya 200. Amin ya robbal. Terima nih kalau satu-satu bawain kambing lumayan juga ini, banyak juga ini. Ya. Udah gitu tenaganya kurang kali. Betul ya? Jadi nggak bisa nih di hari Jumat semuanya. Sebagian di hari Jumat, sisanya di hari yang penting jangan sampai di hari Jumat itu kita nggak motong. Kita kurang tenaga, ya kalau bisa satu aja nggak apa-apa dah, atau sekian lah. Yang penting harus motong. Kenapa? Ma'amila amalan min bani Adam yauman nahri ahabbu ilallahi min hiraqatid dam. Kalau bisa tidak ada amalan yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelih hewan kurban ketika hari Yaumun Nahar atau hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya romannya nasi udah pada siap. Betul. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa teladani Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Mudah-mudahan kita bisa doakan anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam setiap doa-doa kita sertakan juga anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim soleh, istrinya solehah, anaknya soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai suami-suami yang soleh. Amin ya rabbal. Allah jadikan istri kita istri-istri yang solehah. Amin ya rabbal. Allah jadikan anak cucu keturunan kita soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Seperti keluarganya Nabi Ibrahim, mudah-mudahan Allah jadikan yang sama demikian. Terakhir, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat-niat baik kita, terutama untuk berkurban nanti ke depannya, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali sekarang belum kelihatan rezekinya, tapi mudah-mudahan nanti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka Allah cukupkan harta kita untuk berkurban nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya nitip juga Fatihah. Kebetulan saya sedang membangun rumah Al-Quran di daerah Pasir Putih. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.